Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di mata kuliah Big Data ini hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat visualization dengan menggunakan Google Collaborate gitu ya. Salah satunya adalah kita mau membuat grafik. Dari grafik, contoh studi kasusnya adalah, dari kasus-kasus yang sebelumnya ya, yang kita ambil dari websitenya data.jakarta.go.id. Tapi sebelum kita, mengambil data dari website Jakarta tersebut, saya akan saya akan menjelaskan dulu bagaimana membuat grafik tanpa menggunakan data yang sudah ada. Jadi kita buat langsung datanya di Google Collaborate-nya ya. Oke, langkah yang pertama adalah seperti biasa pada saat kita mau menggunakan Google Collaborate berarti kita, kalau kita langsung, menggunakan web browser maka kalian ketik Google Collaborate sampai muncul seperti ini, ya. Lalu kita klik sembarang saja. Nah, kita mulai file, notebook baru, kita klik file notebook baru. Oke, kalau sudah, kita, eee, coba jadi di sini pada saat mau menampilkan grafik, ada beberapa library yang, akan kita gunakan, yaitu ada, di sini saya menggunakan 4 library, salah satunya adalah Seaborn. Jadi, di sini kita tidak perlu mengetik coding dari awal, kita bisa nyontek atau melihat dari, contoh-contoh yang ada di library, ya. Salah satunya adalah kita coba misalnya Seaborn, ya. Kita klik Seaborn. Nah, di sini, ada Seaborn PyData, ya, kita klik. Nah, Seaborn ini adalah menampilkan grafik dengan, banyak, model ya. Bisa berbentuk line, berbentuk, titik-titik, berbentuk awan gitu ya. Kita coba salah satunya misalnya ini. Nah, jadi pada saat kita klik di sini dia langsung memunculkan, data Python untuk menampilkan grafik ini. Kita coba ya salah satunya, ini kita blok. Nah, kalau sudah kita coba jalankan. Nah, maka akan tampil grafik seperti ini ya. Oke, kalian juga bisa melihat lagi, nanti tinggal kalian coba-coba saja ya misalnya. Jadi ada Seaborn, ada NumPy, ada Matplot, dan Pandas. Salah satu saya ambil misalnya Matplot. Matplot, oke, kita ambil misalnya galeri. Nah, kita pilih salah satunya misalnya yang mana nih? Misalnya ini ya. Nah, ini dia langsung, memberikan coding-nya seperti apa. Kita copy untuk tambah kode di sini ya. Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat di sini, mmm, saya sudah buatkan, tabelnya. Jadi ini adalah data mentahnya, produk gitu ya, misal ada produk com, MGT, com, ACS, sama VCD. Nah, ini peminatnya untuk yang perempuan, ini untuk yang laki-laki. Yang perempuan 25, 32, 34, 20, 25. Nah, ini kita masukkan di sini 25, 32, 34, 20, 25. Terus yang yang laki-laki yang ini 20, 35, 30, 35, 37. Nah, ini. Lalu standarnya adalah 2, 3, 4, 1, 2. Nah, ini standar mainnya ini adalah garis ya, garis yang seperti ini.
Jadi kalau semakin kecil angkanya, maka garisnya ini akan semakin kecil. Nah, contoh misalnya ini 2 gitu. Nah, standar yang perempuan pun ada, woman underscore standard gitu ya. Nah, width ini adalah untuk ukuran barsnya, untuk ukuran batang diagramnya gitu ya. Terus kita panggil V, AX sama dengan PLT. PLT ini adalah asal kata dari plot ya, cuma disingkat dari PLT titik subplots, terus AX titik bar, labels means with ya sama dengan main underscore standar, label main. Jadi label ini ya diambil dari variabel yang ada di sini gitu ya. Labelsnya ini adalah untuk menampilkan keterangan yang ada di garis X ya, garis horizontal. Nah, ini ya. Terus kalau yang angka ini scores ini adalah untuk nilainya ya, ada di garis G gitu. Nah, ini labels jadi pemanggilannya adalah labels, main underscore means, width, year sama dengan main underscore standar, label sama dengan main dan seterusnya. Nah, ini. Nah, ini Aks titik set Y labels untuk memberikan nama yang ada di vertikalnya, garis vertikalnya, garis Y, sumbu Y kalau kalian belajar sumbu koordinat. Lalu yang ini AX titik set titelnya adalah memberikan judul untuk yang di atasnya ya. Terus yang man, woman ya, man, woman ini adalah untuk keterangannya. Ini ya. Untuk keterangannya. Atau bisa kita juga panggil access legend-nya. Oke. Ini adalah salah satu contoh grafik dengan menggunakan matplot. Ya, jadi masih ada beberapa ada NumPy, ada Pandas. Baik, ini adalah sekilas tentang membuat table. Jadi, membuat grafik. Jadi, kalau yang ini grafiknya adalah menampilkan data yang ada di tabel ini. Misalnya kita mau menjumlahkan nih. Kalau secara manual kita mau menjumlahkan peminat dari produk kom ya. Kalau kita jumlahkan antara gender woman dan men itu ada berapa ya gitu ya. Ini kan kalau di Excel kita bisa langsung ya. Kita totalkan sum. Nah, ya 45 kita tinggal drag. Ini jumlahnya. Oke, maka ini kita bisa tahu nih untuk yang G1 itu apa? G1 itu adalah untuk komnya gitu ya. G1 itu adalah untuk komnya gitu ya. Terus jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 45. Terus MGT G2 jumlahnya adalah 65 nih kita lihat 65 67. Nah, yang ini 64 dan seterusnya. Kalau misalnya kita mau mengganti kan ini masih simbol G1, G2, G3. Nah, ini kita bisa ganti. Kalimatnya adalah, ini saya blok dulu, saya ini dulu ya. Oke, kom, terus MGT, lalu kom, ACS, dan VCD. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka ini bentuk ya, kom, MGT, kom, ACS, dan VCD. Kalau misalnya kita mau ganti-ganti juga boleh, silahkan kalian ganti. Atau kita misalnya mau menambahkan di sini, misalnya apa, aksesoris sudah ada ya, misalnya hard disk, HD, misalnya HD. Berarti ini angkanya kita tambahkan, misalnya 24, yang ini kita tambahkan 40. Berarti di sini standar deviasinya kita tambahkan 3, misalnya ini 2. Oke. Kita jalankan. Nah, maka ini bertambah ya, bertambah lagi satu datanya ya, bertambah lagi satu data.
Ya, jadi sekilas paham ya bagaimana cara membuat grafik. Ini kalau kita menampilkan grafik tanpa memanggil database yang ada. Nah, dari kasus yang pertemuan sebelumnya, saya meminta adalah kalian menganalisa ya data yang ada di data.jakarta.go.id. Oke, sekarang kita mau nih menampilkan, misalnya di sini saya mau lihat dulu ya, lihat datanya. Oke, sebentar. Nah, ini adalah misalnya saya ambil salah satu datanya dari sini ya, rekap data bulanan COVID-19 bulan Februari tahun 2021 misalnya. Nah, yang saya tampilkan adalah ini. Ya, yang saya tampilkan adalah ini. Oke, kita lihat di sini. Oke. Nah, sekarang kita mau nih menampilkan grafik yang ada di data ini. Caranya bagaimana? Langkah yang pertama adalah kalian seperti biasa download dulu datanya ya. Kalian download dulu datanya mana. Nah, ini saya sudah download ya. Ini saya ambil misalnya datanya adalah ini. Nah, ini ya rekap data bulanan dia .csv. Nah, kalau sudah kita coba ya, tambah note baru ya, file notebook baru. Oke, kita ketik import Nah, tadi kan saya menyampaikan bahwa kita mau pakai beberapa library yang ada ya. Matplotlib, lib.pyplot ya, splt. Terus import pandas spd, terus import lagi import seaborn s, misalnya apa? Kita mau kasih nama ssns, import lagi NumPy. Kita mau pakai library yang menggunakan NumPy. SNP gitu ya. Nah, kalau sudah kita coba jalankan dulu. Kalau tidak ada perintah error, berarti ini kita bisa lanjutkan. Sebentar. Saya tutup dulu deh. Ini sebentar ya, ini kenapa ya? Oke, kita lanjutkan. Kita tambahkan kode lagi ya. Kita tambahkan kode lagi. From google.colab import files. Nah, kalau yang sebelumnya yang saya jelaskan, kita tidak memanggil files CSV yang ada. Nah, sekarang yang ini kita mau panggil nih. Uploaded sama dengan files.upload. Oke. Kita coba jalankan. Bentar. Ya. Ketika dijalankan, maka muncul seperti ini. Kita pilih file yang tadi sudah kita upload. Ya, sudah kita download tadi ya yang ada di file data.jakarta.go.id. Nah, ini saya ambil. Nah, maka kalau seperti ini berarti sedang diproses bahwa ini sudah sedang mengambil data yang tadi sudah kita upload.
masih muter sambil menunggu. Masih 59, masih 64% ya. Masih 64%. 82%. Oke, sudah 100% dan kita coba langsung tambahkan lagi layar kodenya. Kita ketik, misalnya saya mau manggil variabelnya apa ya? COVID deh, COVID gitu ya. Oh, jangan COVID ya. Data COVID. Data COVID misalnya sama dengan sama dengan pd.read. Underscore karena filenya adalah file CSV ya. Jadi pd.read_csv. Nah, kita tidak perlu ini adalah untuk memanggil nama filenya. Kita tidak perlu ketik manual, ini aja kita copy. Jadi di sini kita memanggil nama filenya. Ya, nah .csv lalu print, kita print, panggil nama variabelnya. Tadi nama variabelnya adalah data COVID. Oke. Kalau sudah, kita coba jalankan. Ini ada yang salah, data COVID pd.read. Oh, sorry. Ini enggak dipakein tanda petik. Diapit dengan tanda petik ya. Masih ada yang salah. Bagian yang mana nih yang salah? Print. Data COVID, rekap data bulanan. Variabel. Print data COVID. Sama name PD. Oh, sorry. Oh, di sini udah import pandas SPD. Ini sudah benar. SPLP. Ini coba saya jalankan dulu deh. Khawatirnya ini dia tidak membaca. Saya coba lagi jalankan. Nah, tadi karena yang pemanggilan ini yang PD-nya belum saya run ya tadi ya. Oke. Nah, kalau sudah ini sudah muncul nih ya. Ini sudah muncul data-datanya, tabelnya ya. Nah, kalau sudah sekarang kita mau menampilkan, misalnya kita mau menampilkan data ini yang kategorinya adalah kategori positif ya, yang kategorinya adalah positif. Berarti kita tambahkan lagi layar kodenya. Kita tambahkan layar kodenya, kita ketik misalnya data COVID, saya nambahkan variabel ya, data COVID positif misalnya. Ya, data COVID positif atau data COVID kategori deh. Saya ganti data COVID-nya data COVID kategori sama dengan data COVID. Jadi kita ambil nama variabel yang ada di sini ya, data COVID. Nah, ini udah ada ya data COVID. Terus setelah data COVID kita buka kurung kotak, ketik lagi data COVID-nya, data COVID, lalu kita mau menampilkan data yang kategorinya positif, ya, yang kategorinya bernilaikan positif, ya. Oke, kategori, terus di sininya sama dengan, jangan lupa sama dengannya 2 kali. Nah, karena di sini penulisan positifnya huruf besar semua, jadi kita ketiknya juga positifnya huruf besar semua. Positifnya huruf besar semua. Oke, kalau sudah kita print, kita mau lihat hasilnya ya, kita mau melihat hasilnya. Print, buka kurung apa? Buka kurung nama variabel yang tadi sudah kita buat. Data COVID underscore kategori. Gitu ya, data COVID underscore kategori. Kita coba jalankan. Nah, maka ini yang muncul adalah data-data pasien COVID yang kategorinya positif saja, gitu.
Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menampilkan data-data yang kategorinya misalnya apa? Kita mau lihat misalnya yang kategorinya adalah suspek gitu ya, yang kategorinya adalah suspek. Oke, kita copy saja di sini. Oke, misalnya kita mau data COVID kategori 2 misalnya. Ya, maka di sini 2, di sini kita ketiknya adalah suspek. Nah, di sini akan muncul. Nah, semua data yang kategorinya adalah suspek. Selanjutnya, kita mau menampilkan data yang sub kategorinya adalah perawatan rumah sakit misalnya, ya, yang kategorinya adalah perawatan rumah sakit. Sama ya caranya, tapi kita panggil variabelnya yang berbeda saja. Kita mau ambil dari kolom subkategori ya. Nah, ini kita copy. Misal di sini data COVID subkategori. Data COVID underscore sub underscore kategori. Ya, data. Nah, kita ngambilnya tetap dari master yang di atas ya, yang data COVID yang di atas ya. Nah, berikutnya adalah ini sub underscore kategori. Kita ketik di sini perawatan RS. Nah, ya. Terus data COVID berarti yang kita panggil data COVID underscore sub underscore kategori. Kita coba jalankan. Nah, berarti ini yang muncul adalah data COVID subkategori yang perawatan rumah sakit, tapi berdasarkan data COVID yang di atas nih, yang ini. Nih yang paling atas. Ini kan adalah data secara keseluruhan, yaitu sebesar 22.428 baris. Ada 22.428 data. Nah, sekarang saya mau menampilkan data pasien COVID, ya, data pasien COVID yang kategorinya adalah kategori suspek, tapi subkategorinya perawatan rumah sakit. Nah, kalau yang ini kan yang muncul adalah kategori suspek, tapi semua subkategori akan muncul. Nah, sekarang saya mau menampilkan yang kategorinya suspek dan yang subkategorinya adalah perawatan RS misalnya. Jadi tidak muncul selesai isolasinya. Oke, ini saya copy. Nah, ini berarti yang di sini yang saya panggil bukan data COVID-nya, tapi data COVID punyanya yang ini data COVID kategori 2. Ya, berarti saya bikin data COVID underscore kategori 2. Gitu ya. Berarti di sini juga data COVID underscore kategori 2. Jadi supaya kalian bisa memahami ya, ini sekilas hampir sama, tapi yang saya ambil adalah yang di data COVID kategori 2 ya. Maka di sini variabel saya ganti juga nih. Data COVID sub kategori saya tambahkan ya. Oke, kita jalankan. Kalau yang sebelumnya menampilkan data COVID yang subkategorinya perawatan RS tapi dari seluruh tabel dia punya 4272 baris. Nah, sekarang kalau kita ambil dari yang tadi sudah terfilter dengan kategori suspek. Oke, kita jalankan. Nah, maka dia semakin mengecil ya 1068 karena yang ini yang mau saya tampilkan adalah data yang kategorinya suspek saja dan yang sub underscore kategorinya adalah perawatan rumah sakit. Oke, ini baru kita menampilkan tabel-tabelnya saja. Sekarang saya mau menampilkan data yang paling atas ini, ya data yang paling atas ini yang jumlahnya di atas 50, data pasien yang jumlahnya di atas 50. Ya, data pasien yang jumlahnya di atas 50. Caranya adalah oke,
kita tambahkan lagi kodenya, misalnya kita ketik data COVID jumlah deh ya, data COVID jumlah sama dengan data COVID ya, data COVID lalu seperti tadi ya sama data COVID lalu buka kurung jumlah ya, jumlah jumlah tutup kurung kotak data COVID jumlah tutup kurung kotak lebih besar sama dengan 50 gitu ya. Nah, ini oke, sekarang kita mau menampilkan print-nya. Print buka kurung data COVID underscore jumlah. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka ini yang muncul adalah yang jumlahnya lebih dari 50. Oke, berikutnya adalah kita akan menampilkan grafik ya. Kita akan menampilkan grafik dengan membuat grafik perbandingan yang suspeknya misalnya positif ya, yang kategorinya adalah suspek dan positif. Tapi kita ambil datanya dari data COVID yang di atas ini. Yang kita ambil adalah dari yang data di sini. Oke. Nah, perintahnya adalah misalnya var A. Ya, var A sama dengan NP titik ya, NP titik count underscore non zero buka kurung buka kurung data COVID, karena tadi kita ngambilnya pakai data COVID ya. Data COVID lalu yang kita ambil adalah kategorinya ya. Kategori. Ya. Yang kategorinya apa? Oh, sorry, ini nggak pakai tanda petik. Kategori sama dengan, jangan lupa, sama dengan positif. Oke. Lalu berikutnya kita tambahkan lagi, ini saya copy saja. Ctrl C, koma, Ctrl V, ini yang kategorinya adalah suspek. Selanjutnya, kita tambahkan lagi di sini label, karena tadi paling atas itu adalah kita pakai label, berarti di sini label sama dengan positif, karena tadi kita mau menampilkan positif sama suspek ya. Label sama dengan positif, terus koma suspek. Nah, positif, koma suspek. Selanjutnya PLT titik title. Nah, ini kita mau kasih nama judul di grafiknya bebas. Kalian mau kasih nama apa? Misalnya perbandingan kategori positif dan suspek. Oke, jangan lupa pakai tanda petik ya. Nah, selanjutnya adalah PLT titik kita mau bikin grafiknya bentuknya pie. Nah, variabelnya adalah variabel A ya. Ini kan variabelnya A nih. Variabel A. Lalu
koma, labels, ya, sama dengan label, koma, radius, sama dengan 1,3, koma, start angel, ya, start angel. Nah, ini kan sudah ada nih di sini ya tuh instruksinya ya. Start angel misalnya kita mau bikin sama dengan 75, shadow mau pakai bayangan sama dengan true, shadow sama dengan true, koma, auto picture, auto PCT ya. Auto picture-nya ini sudah bawaan ya, sama dengan tanda petik tanda petik persen titik 1 F, persennya 2 kali ya. Oke, selanjutnya enter. Nah, baru kita PLT show, PLT titik show. Nah, ya. Kalau yang di pertemuan paling awal tadi kan kita tidak memanggil filenya, yang ini kita menggunakan file yang sudah ada ya. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini masih ada yang salah. var a suspek, ada yang salah nggak nih? Kita cek lagi. Salahnya di situ ya. Nama np.count data COVID kategori sama dengan suspek. Sama dengan suspek, label sama dengan positif suspek. Nah, penulisan suspeknya sama kok ini ya. Kategori suspek positif. Kita lihat dulu ya. var a sama dengan np.count. Nah, underscore non-zero. Data COVID. Kategori positif sudah benar, buka kurung. Oh ini. Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, maka ini akan muncul ya, muncul data yang jumlah kategori positif 50%, yang suspek 50%. Sekarang kita coba lihat deh di sini apakah hanya terdiri dari suspek dan positif saja. Untuk yang kategori ini suspek saja ya. Oke, selanjutnya adalah kita mau menampilkan berikutnya adalah yang mau kita tampilkan sama seperti tadi grafiknya, tapi yang kita ambil adalah data yang ada di subkategori misalnya ya. Ada data yang di subkategori, sebentar. Perawatan RS. Bentar ya. Oke, subkategorinya ada perawatan RS, ada dirawat sama self isolasi gitu ya, sama self isolasi. Oke. Kita coba ya. Nih kita tambahkan. Ini kan kalau misalnya ini grafiknya ada 4. Sekarang kita misalnya menambahkan lagi nih di sini nih. Tapi kita tambahkan di sininya tidak hanya 2 saja. Kita coba tambahkan. Kategorinya adalah saya mau mainnya sub underscore kategori ya, sub underscore kategori. Berarti di sini sub underscore kategori. Sub
underscore kategori. Gantinya di sini saya mau memunculkan perawatan RS. Perawatan RS. Terus tadi ada apa? Dirawat. Oops, sorry. Dirawat. Perawatan RS. Dirawat sama self isolasi, selesai isolasi deh ya, saya muncul tidak. Ini sorry ini. Ini sub kategori. Sebentar. Ini sub kategori semua ya. Pakainya sub kategori. Ini saya enter dulu deh biar enggak. Ini juga sub kategori. Nah, ini dirawat. Terus ini selesai isolasi. Ini ya. Ada selesai isolasi. Selesai isolasi. Nah, ini berarti kita ganti nih. Ini dirawat. Terus perawatan RS. Perawatan underscore RS, selesai isolasi. Nah, ini perbandingan subkategori aja deh ya, kita gantinya. Oke, kita coba jalan. Oh, ini saya pakai variabel B deh, biar bisa membedakan ya. Ini variabel A, yang ini variabel B ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi kalau yang ini adalah perbandingan untuk yang subkategori. Kita lihat ini sebenarnya ada yang salah nih. Perawatan RS tulisannya seperti apa? Perawatan RS. Perawatan RS dirawat. Perawatan RS dirawat. Sama selesai isolasi. Perawatan RS dirawat. Oh, perawatan RS-nya nggak pakai underscore. Perawatan RS tidak pakai underscore. Dirawat perawatan RS data COVID subkategori. Perawatan RS NP titik count data COVID subkategori selesai isolasi. Oke. Perbandingan subkategori ya. Selesai isolasi. Oh, ternyata memang di sini perawatan RS-nya cuma 0 ya. Perawatan RS subkategori. Oke. Perawatan RS data COVID kategori subkategori. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkan data yang jumlah ya untuk yang perbandingan jumlah pasien. Ya, data untuk perbandingan jumlah pasien. Ini kita copy saja terlebih dahulu. Kita copy. Ya, misalnya ini saya ganti variabel C. Ini variabel C. Ya, variabel C. Selanjutnya NP count non-zero data COVID. Di sini saya ganti jumlah. Yang ini misalnya saya menampilkan lebih dari 100. Yang jumlahnya lebih dari 100. Terus ini pun saya ganti yang kurang dari lebih dari 50. Ya, jumlah
Ini saya ganti lebih dari, sama dengan 50. Lebih dari sama dengan 50. Terus ini saya ganti juga jumlah kurang dari 50. Kurang dari 50. Nah, maka di sini di labelnya pun saya ganti. Ya, di labelnya ini lebih besar sama dengan 100, lebih besar sama dengan 100. Terus ini lebih dari 50, yang ini kurang dari 50. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Nah, maka ini akan muncul seperti ini. Sebentar ya, Oke, selesai sudah. Nah, jadi ini kelihatan nih. Perbandingan jumlah untuk yang lebih dari 50 jumlahnya adalah 65, yang kurang dari 50 adalah segini, 65,4%. Ini yang lebih dari 50, 19,8%. Ini yang lebih dari 100 adalah 14,8%. Nah, ini cara bagaimana menampilkan grafik pie ya. Jadi kalian bisa menentukan membuat grafik apa saja sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, berikutnya adalah kita mau membuat grafik dengan menggunakan Seaborn ya, dengan menggunakan Seaborn ya. Caranya adalah tadi kan Seaborn itu di sini kita pakainya SNS ya. Nah, ini SNS ya, nama variabelnya SNS. Maka di sini pun kita panggilnya SNS ya. Dan kita mau buat scatter plot nih dengan menggunakan Seaborn. Scatter plot dengan menggunakan Seaborn. SNS titik scatter plot. Sorry. SNS titik scatter plot gitu ya. Buka kurung X sama dengan tanda kutip sub underscore kategori, sub underscore kategori gitu ya. Terus koma, ini tadi yang X itu adalah untuk sumbu X-nya, yang ini untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya saya mau posisinya adalah jumlah, ya. Posisinya adalah jumlah. Lalu koma data sama dengan saya ambilnya dari data COVID yang tadi ya. Data COVID gitu ya. Saya ambilnya dari data COVID. Lalu atau saya ambilnya dari data COVID apa ya? Saya ambil yang di sini aja dulu ya. Saya ambil dari data COVID underscore kategori 2. Gitu ya. Data COVID underscore kategori 2 misalnya yang saya ambil. Ya, data COVID underscore kategori 2. Terus koma color gitu ya. Sama dengan tanda petik Y. Oke, selanjutnya SNS gitu. Dot rel plot buka kurung X sama dengan tanda kutip sub underscore kategori koma Y sama dengan tanda kutip jumlah gitu koma to sama dengan tanda kutip kategori koma style sama dengan kategori. Saya mau pakainya kategori semua ya. Ini paham ya, yang tanda petik itu adalah nama-nama kolom yang ada di sini nih, nama-nama kolom nih. Tanggal, artikel, nama provinsi, kategori, subkategori, jumlah gitu ya. Ngambilnya dari situ. Terus style, kategori, koma. Nah, karena tadi saya ngambilnya adalah dari
data COVID kategori 2 ya. Jadi saya ambilnya data sama dengan data COVID underscore kategori 2. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka ini akan muncul seperti ini. Ya. Ini adalah untuk yang data COVID kategori 2 yang di sini subkategori jumlahnya. Nah, ini adalah perbandingan yang keduanya. Gitu ya. Jadi di sini kelihatan perawatan rumah sakit perawatan rumah sakit jumlahnya berapa, yang isolasi berapa, yang meninggal berapa gitu ya. Yang isolasi rumah terus suspek, meninggal, selesai isolasi dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kita akan coba lagi ya. Kita akan mencoba lagi untuk menampilkan Oke, kita coba ya. Ini saya copy saja SNS report layar kode. Nah, ini X-nya saya balik, saya tukar. Ini Y sama dengan tanggal. Lalu X-nya sama dengan sub underscore kategori. Sub underscore kategori. Lalu view-nya adalah saya mau ganti misalnya nama underscore provinsi. Lalu stylenya style kategori. Nah, ini call-nya sama dengan kategori. Tanda kutip, koma. Nah, ini saya ngambilnya data COVID, bukan yang data COVID kategori 2. Oke, kita coba jalankan. Nah, ada yang salah. Rel plot Y sama dengan tanggal. Y sama dengan tanggal, X sama dengan sub underscore kategori, U sama dengan nama underscore provinsi, style sama dengan kategori, call sama dengan kategori, oh ini yang salah. Oke. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini adalah rel plotnya, ya, yang di sini berdasarkan kategori. Nah, kategori suspek ini bisa diberikan besar ya. Kategori suspek, terus kategori probable, kategori pelaku perjalanan, gitu. Nah, ini jadi semua kategori ini akan semua kategori muncul. Nah, ya, tinggal kalian lihat. Jadi kita bisa langsung melihat nih. Ya, kita bisa melihat data-data yang ada di sini berdasarkan grafik yang kita inginkan. Oke, sekali lagi. Kita akan menampilkan oke, saya copy saja SNS rel plot. Ini aja nih saya copy dari sini ya. Biar cepat. SNS rel plot X ya. Di sini saya pakainya X sama dengan sub underscore kategori. Sub underscore kategori. Terus Y-nya sama dengan, ini saya balik ya, Y-nya sama dengan jumlah. View-nya kategori. Stylenya kategori. Nah, ini saya mau grafiknya berbentuk garis ya.
kind sama dengan tanda kutip line. Terus data saya pakainya data COVID underscore, saya mau pakai yang mana ya? Data COVID underscore kategori misalnya ya. Saya mau pakai data COVID underscore kategori. Oke. Ini kita coba jalankan. Nah, maka muncullah garis seperti ini. Atau kalau misalnya kita mau tanyakin lagi, kalau yang data COVID semua, ini data COVID berarti data yang semuanya ya. Ini saya jalankan. Nah, maka bentuknya adalah seperti ini. Oke, selamat mencoba ya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.